Jumpa lagi dengan saya, Aris Setiawan. Kali ini saya akan membagikan tips untuk investor saham yang ketika membeli saham ternyata sahamnya turun. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini tips untuk investor ya, bukan untuk trader ya. Kalau misalnya untuk investor, justru penurunan saham ini jangan ditakuti. Kenapa? Karena ketika penurunan itu adalah suatu peluang. Ketika turun kita bisa membeli saham dengan harga lebih murah. Artinya selama turunnya ini tidak disebabkan karena kinerja, itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena kenapa? Perusahaan tetap beroperasional seperti biasanya dan cara kinerja keuangan seperti biasanya, tidak ada masalah. Hanya mungkin ketika turun karena ada suatu kondisi di mana banyak investor harus menjual sahamnya. Seperti sekarang, contoh seperti saat pandemik. Banyak orang khawatir ketika mempunyai saham dan dengan berlakunya beberapa negara yang lockdown, maka akan memicu kekhawatiran tentang kelangsungan dari perusahaan. Sebenarnya ini adalah peluang. Jarang-jarang ketika saham bisa terkoreksi ataupun turun dari harga tertingginya seperti di atas 50%, bahkan ada beberapa yang sampai 70% ya. Perusahaan masih berjalan dengan normal, masih beroperasional dan secara kinerja tidak ada masalah. Beberapa saham di sini justru malah mencatatkan kinerja yang cukup bagus, seperti untuk Indofood, Unilever, itu justru malah tidak terpengaruh dengan corona atau pandemi ini. Karena di kuartal kedua labanya tetap growth ya di situ ya. Lalu untuk pilihan selanjutnya, asalkan di sini perusahaan tidak kesulitan keuangan dalam arti cash flow ataupun terlilit hutang ya, kita bilang itu tidak ada masalah dan prospek kinerja perusahaan ke depan masih bagus, itu tidak ada masalah. Justru jangan ditakuti, malah dijadikan ini adalah peluang. Tips dari saya ini bersifat disclaimer ya, jadi boleh diikuti boleh tidak. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana bila saham teman-teman di sini turun di saat pandemik seperti ini ya. Untuk yang baru membuka rekening ataupun baru beli silakan. Karena untuk teman-teman di sini yang baru membeli saham di saat seperti ini itu justru beruntung. Kenapa? Dapat diskon saham lebih besar ya dibanding harga tertingginya seperti itu. Lalu untuk misalnya andai kata nanti di kuartal ketiga ini saham drop lagi ataupun turun, saya kira turunnya tidak akan seperti kemarin di kuartal 1 turunnya atau kuartal 2. Karena kenapa? Kita dihadapkan dengan yang namanya perkembangan vaksin ya. Vaksin di sini ini adalah kunci dari pemulihan ekonomi. Ketika sudah ditemukan vaksin, maka harapan orang itu bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasa dulu sebelum ada pandemik seperti ini. Dari kinerja perusahaan sendiri justru di sini sudah mulai normal, maka di situ diharapkan dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin tinggi atau labanya semakin tumbuh ketika sudah normal seperti itu. Jadi sudahkah siap Anda untuk menghadapi kuartal ketiga dan sudah siapkah Anda untuk ketika vaksin sudah ditemukan? Silahkan, keputusan ada di teman-teman semua di sini. Semoga saran saya dapat membantu teman-teman semua untuk berinvestasi lebih maju lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Semoga bisa membantu teman-teman semua.